Nah, sekarang pagi hari jam 9, aku dikabarin Mbak Bro depan rumah, kakeknya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, semoga kakek ditempatkan di tempat terbaik menurut keyakinan kakek. Serem banget ya, pintunya kebuka sendiri. Nah, ini harus aku cuci ya. Nah, sekarang pagi hari jam 9, aku dikabarin Mbak Bro depan rumah, kakeknya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, semoga kakek ditempatkan di tempat terbaik menurut keyakinan kakek.
Karena kakek itu udah lama banget lumpuh ya. Karena peristiwa di taman, pernah kayak yang setelah kakek olahraga, kakek itu kepanasan, terus gedor-gedor pintu mobil. Setelah itu Pak supirnya itu agak emosi, buka pintu mobil, terus kakeknya itu jatuh, kepalanya kebentur kalau nggak salah kayak gitu. Setelah itu kakek lumpuh sampai sekarang. Sekarang usianya itu wis mendekati hampir 100 tahun. Mungkin 96 atau 97 kayak gitu. Nah, ya semoga kakek ditempatkan di tempat terbaik di samping Tuhan nih kakek kayak gitulah. Ini wis umap ya. Setelah umap dibiarin 3 menit baru dimatiin. Akong jenmian agak kose. Ama的阿公不会走路那个，就躺在床上那个，不然太老了，对不对？ 90几岁了。对呀。昨天打电话，现在刚刚啊，我看手机啊，我不知道，没有看手机。那个外老有讲哦，阿公一定都过世了。什么时候死的？不知道，没有问。他刚刚给我那个来，可能是早上还是死掉吧。刚刚有可能，刚刚有可能。Sarapannya nyonya. Lengkap. 这样啊，差不多，这个是生鸡蛋的啦。Nah, aku nyuci selimutnya Memi. Nah, ini tuh kemarin tuh hitam banget ya. Aku terpaksa harus kasih Baiklin. Soalnya kalau cuman disikatin itu nggak akan mungkin bersih. Jadi malam itu aku sikatin, tambahin Baiklin. Terus hari ini aku cemplungin ke mesin cuci. Nah, kasus COVID bertambah, Kanjeng Nyonya cuma di rumah aja, wah kujur pokoknya. Kita kalau ada majikan di rumah itu ibaratnya, kalau majikannya santai mah ora popo ya. Kalau nyonya aku tuh ini, kotor. Seenak-enaknya diudal adil. Serah popo, sabar. Sebenarnya ora digiyepuki. Yang paling membahagiakan itu ketika disuruh keluar ya, Masya Allah. Itu kayak yang alhamdulillah akhirnya bebas kayak gitu. Di rumah kayak gini kalau kita kerja ikut orang, duduk itu pantangan, hukumnya haram. Jadi ya kita harus inisiatif. Badannya lemari-lemari keluarin semua. Dilapin. Serah popo lah, namanya dibayar. Apa yang kita lakukan sebelum beliau bangun itu gak dihitung. Padahal kalau sebelum beliau bangun ibaratnya kita wis ngepel, wis ini, wis itu, wis ini, inu. Dibayar kok nganggur. Ya ra oleh. Serapopo. Dilakoni ae. Suatu saat nanti kalau pulang ke Indonesia di rumahnya sendiri ya santai-santai semlohai. Tuh ae. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa.
Setidaknya lumayan ya, kemarin tuh hitam banget. Ini Kanjeng Nyonyaku request yang namanya gaoban. Gaoban itu adalah makanan yang dipanggang-panggang alias barbecue. Nah, sebenarnya aku tuh sempat berdoa semoga menu ini tidak menjadi menu wajib dalam keluarga ini. Nah, tapi anginnya gede banget, mohon maaf. Tapi akhirnya menu ini masuk ke daftar list. Tapi wes ora popo, karena majikan seneng, kita harus membuat hati majikan bahagia. Kalau majikan bahagia, kita pun ikut berbahagia seperti itu. Masak itu gampang banget ya, digulung-gulung, dipanggang. Ini yang pernah ngajarin aku itu menantune Kanjeng Nyonya. Jadi nanti itu ada bawang bombay, jamur, daun bawang, dipotong-potong, daging sapi lembaran, digulung-gulung, dipanggang. Simpel banget. Tapi riwehnya itu kita harus menunggu orang-orang pulang baru kita masak. Itu riwehnya kayak gitu. Jadi kayak 2 orang pulang kita panggangin, 1 orang pulang kita panggangin, kan kita kayak yang tersita banget waktunya untuk nungguin hanya manggang kayak gini. Kita elapin lagi, orang pulang lagi, kotor lagi. Kita elapin lagi, orang pulang lagi. Mumet pokoknya. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu. Ciayo, semangat. Nah, ini bawang bombay diiris tipis-tipis ya. Menantunya pernah ngajarin tipis-tipis. Nah, kebanyak banget ya, kita masukin sini. Orang sini tuh suka banget yang namanya bawang bombay. Bawang bombay itu katanya bisa mendetoks racun yang ada di dalam tubuh. Dari bawang bombay, dari daun pre, itu mereka suka banget bawang-bawangan ya. Aku juga suka sih. Karena rasanya itu kalau dimasak manis, kalau mentah itu pedes. Ini wes balik bro, ya Allah, ya Allah. Lah, wis podo balik, yuk opo sih. Baru jam segini. Titi, ini Meo Ilan ah? Oh. Hai Me, ini yo tamajang ah? Oh. Oh. Dan ni papa yo Meo hilai. Katanya ditelepon bae suruh pulang makan. Mbokku tuh seneng banget kalau keluargane ngumpul mangan gitu. Ya yuk ada kerjaan ya gitu, seneng banget. Kalau ngelihat aku nggak ada kerjaan yuk bingung. Nah, ini bawang bombay. Ini daun bawang juga dipotong-potong. Kemarin-kemarin itu ada wacana aku disuruh beresin rumahnya anak-anaknya. Pertamanya aku digilir disuruh ke rumah anaknya yang perempuan. Terus aku mau digilir ke anaknya laki-laki. Terus ada depnaker Taiwan datang ke sini. Terus depnakernya tuh bilang, kan Kanjeng Nyonyaku kan nggak nemuin kan. Terus dia Kanjeng depnakernya kan bilang sama aku, nanti kalau misalkan ada job yang sekiranya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dikerjakan, nanti teleponon dek nomor telepon 1955 kalau nggak salah ya. Nanti kalau misalkan disuruh bekerja di luar job, aku kan nanya ya, nanti kalau misalkan aku di sini, terus aku disuruh bersihin rumah anak-anaknya itu kayak gimana? Kamu bisa melaporkan itu ke 1955. Terus aku ngomong sama Kanjeng Nyonya, kamu tadi ditanyain apa ya sama depnaker? Aku nggak ada masalah kerja di sini, oke, nggak ada masalah. Dan gimana ya, semuanya normal. Terus depnaker bilang, kalau misalkan aku disuruh mengerjakan tugas di luar rumah, itu berarti itu menyalahi aturan dan itu tidak boleh, aku bilang kayak gitu. Terus habis itu nyonyaku kayak yang nggak percaya ya. Terus nyonyaku itu kayak yang nyari-nyari acara gitu. Katanya temen aku Mbak Dewi katanya disuruh ke rumah
saudaranya kakek terus disuruh bersih-bersih di sana, terus aku langsung menyangkal itu tidak akan mungkin terjadi. Mbak Dewi di rumah itu nggak beres-beres. Mbak Dewi di rumah itu khusus menjaga Akong, aku bilang kayak gitu. Karena aku tahu ya, pokoknya riweh lah. Beneh. Ini mau tak potong daun bawang. Karena aku itu nggak seitu ya. Ibaratnya nggak segoblok itulah. Tapi kalau misalkan aku disuruh bersihin rumah anaknya, kadang itu aku sungkan ya. Mereka itu baik sama aku kayak gitu. Tapi sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Nah, ini dipotong sesuai selera. Seperti ini ya. Nanti sama daging sapi. Pertama aku manggang ubi. Di sini tuh kalau telo panggang mereka suka. Kalau cuman direbus gitu kurang suka. Nah, mumpung ada cucu laki-laki, aku mau motong yang namanya hamikwa. Hamikwa itu melon. Cucunya suka. Mereka tuh suka yang kulitnya jangan terlalu tipis kalau motong, harus agak tebal. Ini bijinya nggak mau ya, mereka tuh kurang suka. Ini agak dibuang banyak. Suka yang benyek-benyek ini ya. Mereka suka yang agak bersih. Nah, jadinya seperti ini. Ya bây giờ nhiều này. Có bao nhiêu nhiều này lử? Có, cái này chị tập. Nah, ini bisa jadi es nanti ya. Jadi minuman es belewah. Ini telo panggangnya, wis mateng. Ke pang ichita apa? Halo ke. 剪到这个，哎呀，如果那个不是剪刀是什么？这个是剪刀的皮。Nah, ini aku masak sayurnya dulu untuk keke. Kasih kecap Jepang punya brand Jepang seperti ini. Kita siram. Nah, tambahin daun bawang. Semayang. Nah, tambahin wijen. Teka sewa cao, teka yo, ini saru kokal. Teka wo ke yang sinong keke. Tuh, manggo, 没有停。芒果，49，一斤49，那个是多少呢？85，贵对不对？太贵对不对？这个杨青龙要吃。有买面吗？Ini kayak gini ya.
想看看这个油面有没有好吃。这个阿公要过世的时候，他叫我买，他说要教太太炒，到现在。他说要想吃这个。叫只阿嬷片。我来我们放冷冻。好食，对吧？装啊，没有装怪味。哎呀，还好啦。姐姐想看看呢？他就说有怪味道了，我不敢。不会啦，我敢死。不会。啊，roken ya. Ini kuah non halal, bawang putih. 你不是有老等位后裔吗？这个不是台湾呢。台湾是哪里？台湾，台湾halal，它叫 halal。这个好，有听到，听到。等一下，等一下，面要多少？多不多？正常。不要太多。这样够不够？太多。等一下留给爸爸。你爸爸一定喜欢。确实。你喜欢 rogan？ 弟弟不喜欢汤，对不对？喜欢。喜欢。尝尝，你丢掉啊。不要破口，哦，你没有破口。这样好不好 ？OK 吗？然后呢，带，小心啊！小心是最重要。你有没有看到？哪个跟没有看到？好的，好的，好的，我也没有拍进去。弟弟喜欢烫的，妹妹喜欢烫，对不对？对。先不嘛。好啊 ，Why not？有一个肉跟没有关系，对不对？等一下给你妈妈。反正我不会吃，没关系。你喜不喜欢？不喜欢。